Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati dengan NIM 2020A1H037. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran konsep dasar IPS yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dosen pengampu Ibu Kosia MSI. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenal model-model pembelajaran. Dari hasil kajian terhadap berbagai model belajar mengajar yang secara khusus telah dikembangkan dan dites oleh para pakar pendidikan di bidang itu, Joy dan Will 1986 mengelompokkan model-model tersebut ke dalam tempat rumpun, yakni 1. Rumpun model pemrosesan informasi, kedua rumpun model personal, ketiga rumpun model interaksi sosial, dan yang keempat rumpun model behavioral atau tingkah laku. Yang kedua, model pembelajaran konsep dasar IPS. 1. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 2. Pengertian konsep dan generalisasi konsep dasar IPS. Pengertian konsep. Konsep ialah kumpulan fakta-fakta yang memiliki interrelasi kuat satu sama lain sehingga membentuk suatu pengertian yang bulat. Dalam rumusan yang sederhana, konsep ialah suatu bayangan pikiran atau tanggapan yang bulat tentang sesuatu. Langkah-langkah mengajarkan konsep. A. Mencari unsur-unsur yang termasuk konsep tersebut dan kemudian mengelompokkannya serta memilih konsep mana yang menjadi pilihan sebagai pokok bahasan. B. Menentukan dan merumuskan tujuan instruksional. C. Memilih situasi dan media yang mendukung pelajaran tentang konsep tersebut serta dapat memperlancar pencapaian tujuan instruksional tersebut. D. Merencanakan dan mencari hal-hal yang diperkirakan membantu siswa dalam proses pemahaman dan pemantapan konsep. E. Mencari dan menemukan cara penyajian dan pengembangan proses internalisasi konsep secara lengkap. Materi yang ketiga yaitu implementasi model-model pembelajaran konsep dasar IPS. 1. Model pembelajaran problem solving. Ada 4 tahapan proses pemecahan masalah menurut Sevig dan Armstrong, yaitu A. Mengenal adanya masalah, B. Mempertimbangkan pendekatan-pendekatan untuk pemecahannya, C. Memilih dan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut, dan D. Mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Model pembelajaran penemuan atau problem solving inquiry. Secara umum, batasan yang tegas antara 3 pendekatan atau model pembelajaran tersebut belum ada kesepakatan. Persamaan dari ketiga model pembelajaran tersebut adalah semua mensyaratkan adanya keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar melalui proses penelitian, yaitu meneliti hubungan antar sejumlah data atau informasi untuk tercapainya suatu solusi. Materi yang keempat yaitu pemilihan model belajar mengajar yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa model belajar mengajar itu merupakan inti atau jantung dari strategi mengajar. Walaupun secara teoretik tersedia cukup banyak model belajar mengajar yang dapat dipakai oleh pengajar di dalam pelaksanaan pengajaran. Menurut Huston, Cliff, Friedrich, dan Wahmer, terdapat 5 faktor yang menemukan efektivitas mengajar para pengajar, yaitu 1. Ekspektasi pengajar tentang kemampuan siswa yang akan dikembangkan. Kedua, keterampilan pengajar dalam pengelolaan kelas. Ketiga, jumlah waktu yang digunakan oleh siswa untuk melakukan tugas-tugas belajar yang bersifat akademik. Yang keempat, kemampuan pengajar dalam mengambil keputusan pembelajaran. Yang kelima, variasi model mengajar yang dipakai oleh pengajar.
Materi terakhir atau materi kelima, hakikat dan peranan model pembelajaran konsep dasar IPS. Model pembelajaran IPS ialah suatu desain pembelajaran inquiry, yaitu sebuah metode mengajar yang berorientasi pada latihan, meneliti, dan mempertanyakan. Istilah ini sejajar dengan metode pemecahan masalah, berpikir reflektif atau dispori. Secara umum, istilah inquiry berkaitan dengan masalah dan penelitian untuk menjawab suatu masalah. Banks mengemukakan langkah-langkah metode pembelajaran inquiry untuk kelas IPS sebagai berikut. 1. Perumusan masalah. 2. Perumusan hipotesis. 3. Definisi istilah konseptualisasi. 4. Pengumpulan data. 5. Pengujian dan analisis data. 6. Menguji hipotesis untuk memperoleh generalisasi dan teori. Dan yang ketujuh, memulai inquiry lagi. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.